Puji Tuhan ya anak-anak, kita kembali bertemu. Saat ini Ibu berharap anak-anak yang hadir dalam kelas 8 hari ini pasti hadir karena Tuhan masih berikan kesehatan dan kekuatan sehingga masih sehat ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita bersama dengan Ibu, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, tentunya kita akan mendahului dengan doa bersama. Jadi Ibu mengajak kita semua untuk mengambil sikap doa dan mari kita bertemu Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih dan setia-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu dalam ruangan kelas 8 untuk kami kembali belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Menolong kami semua ya Tuhan, agar proses pembelajaran yang akan berlangsung boleh dapat berlangsung dengan baik dan membawa kepujian bagi nama-Mu. Memberkati kami sekali lagi ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur serta berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, Ibu tentu akan mengecek kehadiran siswa ya. Jadi Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk memberitahukan bagi Ibu kira-kira siswa siapa saja yang hari ini alpa, sakit, maupun izin. Ya anak-anakku sekalian, tolong semua perhatian di papan. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Ibu ulangi ya, Ibu bacakan bagi kita semua. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Dengan subtemanya yaitu Ibu ulangi, peran, proses, dan ciri-ciri Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Jadi peran, proses, dan ciri-ciri Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Berdasarkan tema dan subtema ini, kita akan melihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu 1.2, menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Jadi, setelah kita mengetahui kompetensi dasar, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu berdasarkan subtema kita. Anak-anak bisa lihat di papan, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat menceritakan peran Roh Kudus dalam proses hidup orang beriman. Yang kedua, siswa dapat mengamati dan menjelaskan proses pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang ketiga, siswa dapat mengamati dan menjelaskan ciri-ciri peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman pribadi orang percaya oleh karena peran Roh Kudus dalam hidup beriman. Yang kelima, melalui lagu Roh Kudus hadir di sini, siswa dapat menghayati dan menghubungkan peran dan ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang keenam, sebentar melalui diskusi kelompok, siswa menemukan peran Roh Kudus menurut kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17. Jadi anak-anakku sekalian, 6 hal ini tentunya harus dikuasai atau dicapai oleh anak-anakku sepanjang proses pembelajaran ini berlangsung. Karena itu Ibu berharap semuanya menaruh perhatian dan konsentrasi dalam pembelajaran kita saat ini. Anak-anakku, Ibu akan menjelaskan materi, karena itu makalah yang sudah Ibu bagi kita semua, tolong anak-anak perhatikan. Ya, anak-anak bisa lihat. Yang sudah memegang makalah, tolong melihat makalahnya. Ya, jadi berdasarkan beberapa sumber yang Ibu cari, ada 27 peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, jadi kita lihat peran yang pertama, yaitu Roh Kudus adalah roh penghibur. Kenapa dia dikatakan roh penghibur? Karena menurut Yohanes 14 ayat 26,
Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita untuk melakukan tugasnya, ya. Itu untuk tugas yang pertama, Roh Kudus sebagai penghibur. Sekarang kita lihat tugas yang kedua atau peran yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong. Dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita sebagai penolong. Peran yang ketiga, yaitu Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dimaksud dengan roh kebenaran berarti Roh Kudus itu adalah pribadi yang penuh dengan hikmat dan kebenaran. Jadi siapapun orangnya, dia yang mengatakan sesuatu yang berhikmat dan penuh dengan kebenaran sesuai dengan firman Allah, berarti dia adalah orang yang dipimpin oleh roh kebenaran itu sendiri. Ya, itu salah satu peran yang ketiga, ya. Sekarang peran yang keempat, Roh Kudus adalah roh yang lembut. Dalam Markus 3 ayat 19, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Sebagai pribadi yang lemah lembut, tidak sepatutnya kita mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, jika kita telah mengundangnya masuk dalam hati kita, anak-anakku sekalian, dan dia mengambil tempat dalam hati kita, tentulah seluruh perbuatan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita biasa bilang ada Roh Kudus, ada Roh Kuda. Jadi kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu hidupnya dia akan lemah lembut dalam perbuatan. Kalau dia lemah lembut dalam perbuatan, dalam katanya, maka itu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi jika dia kasar, dia suka marah, dia suka maki dan lain sebagainya, itu berarti bukan pekerjaan Roh Kudus, ya. Kita lihat yang berikut, ya. Ini terlalu banyak anak-anakku, ibu akan menyebutkan saja secara garis besar, nanti anak-anak tolong lihat di makalah, ya. Yang kelima, Roh Kudus membentuk sifat manusia. Jadi kehadiran Roh Kudus bagi kita semua dia membentuk sikap atau sifat manusia yang baik. Roh Kudus itu hadir untuk memberikan bagi manusia rasa atau keinginan untuk berbuat sesuatu yang baik, bukan berbuat sesuatu yang jahat. Jika seorang manusia melakukan hal yang baik, itu pasti hidupnya dibentuk oleh Roh Kudus. Tetapi jika dia berbuat hal yang jahat, itu berarti dia dipimpin oleh roh jahat, ya. Sekarang kita masuk yang keenam. Roh Kudus memberi karunia. Jadi setiap kita ibu percaya diberikan karunia khusus oleh Tuhan. Entah itu karunia bercerita, entah itu karunia bicara, entah itu karunia hal-hal lain, lah. Kalau kita bisa lihat banyak sekali contohnya. Ada orang yang dipimpin untuk bisa berkata-kata secara roh, dengan roh dan lain sebagainya. Ada, kalau kita di sini bilang tim doa, ya, anak-anakku sekalian, ya. Jadi ada tim doa yang dia bisa bicara dengan bahasa roh dan lain sebagainya. Nah, Roh Kudus ini memberikan karunia kepada kita. Untuk apa? Untuk berbahasa roh, kemudian untuk mengartikan bahasa roh, dan lain-lain sebagainya, ya. Yang ketujuh, Roh Kudus memberi kekuatan. Jadi kalau kita dalam keadaan hidup yang mengalami banyak persoalan, kemudian kita merasa lemah, Roh Kudus akan hadir di sana untuk memberikan bagi kita kekuatan. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir, ya, dalam hidup. Kemudian yang berikut, Roh Kudus memberi arahan. Arahan itu anak-anakku sama dengan petunjuk. Jadi Roh Kudus memberikan bagi kita petunjuk yang benar, jalan yang benar. Jalan yang benar yang bagaimana, Ibu? Jalan yang benar yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Kehendak Tuhan yang tertulis dalam Alkitab.
Jadi apa yang Tuhan mau untuk manusia lakukan itu semua sudah ada dalam Alkitab. Jadi Roh Kudus memberikan bagi kita arahan atau petunjuk. Yang kesembilan, Roh Kudus sebagai sahabat. Kalau Roh Kudus sebagai sahabat, maka kehidupan kita tentulah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bayangkan kalau kita punya sahabat. Siapa yang punya sahabat di sini? Ya, ibu percaya semua punya sahabat ya anak-anak. Sahabat itu adalah seseorang di mana kita bisa dengan leluasa menceritakan apa yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu masalah, baik itu rasa senang, rasa susah dan lain sebagainya. Seorang sahabat itu seorang yang setia. Jadi Roh Kudus ini dia sahabat bagi kita, dia setia, dia ada terus bersama-sama dengan kita. Karena itu jangan pernah ragu. Bilang bagaimana saya mengundang Roh Kudus, Ibu? Roh Kudus itu ada dan dia setia bagi kita. Tinggal bagaimana anak-anak membuka hati untuk menerima Roh Kudus ada dalam kehidupan anak-anak sekalian. Ya, yang ke-10 Roh Kudus adalah Roh pelindung. Dia akan tetap dan selalu melindungi kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus membantu menghasilkan buah pertobatan. Jadi Roh Kudus itu selalu membuat seseorang untuk dia bertobat. Dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Bertobat itu sama dengan dia berbalik 180 derajat dari sifat-sifat, sikap-sikap perbuatannya yang lama. Perbuatan lama itu yang seperti apa? Perbuatan lama adalah perbuatan yang penuh dengan dosa. Kepada perbuatan yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus akan menuntun orang kepada sebuah pertobatan. Yang berikut, Roh Kudus menumbuhkan iman percaya. Setiap orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, imannya akan bertumbuh. Iman percayanya akan ada terus. Dia tidak menjadi iman yang mati dan bangkit lagi layu. Tidak. Tetapi iman yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka imannya itu akan bertumbuh dan bertumbuh ya. Yang berikut anak-anakku, Roh Kudus memberikan pikiran roh. Jadi setelah Roh Kudus menerima kita dan kita juga memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk ada di dalam hati kita, maka pikiran kita akan dipimpin oleh pikiran roh. Pikiran roh itu pikiran yang penuh dengan kebaikan. Nah, kemudian Roh Kudus memberikan bagi kita keberanian. Jadi setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan berani. Berani untuk buat apa? Bukan berani untuk bolos, bukan berani untuk buat jahat, bukan ya. Tapi dia berani untuk menyampaikan kebenaran. Jika itu adalah sebuah kebenaran, dia akan berani untuk mengungkapkan kebenaran. Karena apa? Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kemudian Roh Kudus membantu kita berdoa. Siapa yang kalau ibu tunjuk di sini biasa bilang, ibu saya tidak tahu berdoa, ibu saya malu, ibu. Nah, sekarang Roh Kudus itu dia akan membantu kita untuk berdoa. Jadi anak-anak jangan pernah ragu, maju saja di depan sini. Ketika anak-anak tutup mata, Roh Kudus akan memimpin anak-anak untuk mampu berkata-kata dalam doa. Jadi kalau ibu tunjuk di sini untuk anak-anak maju berdoa, jangan ada yang merasa minder, jangan ada yang merasa takut bilang ibu saya tidak tahu berkata-kata, ibu saya malu dan lain sebagainya. Oke. Kita pindah yang ke peran yang berikut. Roh Kudus adalah roh pengajar. Jadi Roh Kudus itu dia akan mengajari kita hal-hal kebaikan. Jadi apapun yang kita lakukan jika itu baik, maka itu adalah ajaran dari Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus membantu membangkitkan manusia dari dosa. Ini hampir mirip dengan yang di atas ya, bahwa setiap manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus maka dia akan bangkit dari dosa. Dia tidak mati dengan dosa, dia tidak hidup dengan dosa. Ya, jadi hidup dengan dosa itu artinya seperti sekarang yang kita kadang-kadang kita buat dalam kita kehidupan itu, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita sudah tahu peran Roh Kudus ini, bahwa Roh Kudus akan membantu kita untuk kita keluar dari dosa, tentunya bangkit dari dosa, tentunya ketika kita dalam kehidupan kita mau untuk berubah, maka anak-anakku sekalian tentu itu adalah salah satu peran Roh Kudus untuk membangkitkan kita dari perbuatan dosa kepada perbuatan kebenaran. Yang berikut, Roh Kudus memberikan pengharapan. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya akan penuh dengan harapan.
Jadi dia tidak akan menjadi orang yang cepat putus asa seperti materi kita yang lalu, putus asa, kemudian hilang semangat, lalu dia mulai ambil tali dan gantung leher. Ya, itu disebut bunuh diri. Banyak yang kita dengar tuh begitu anak-anakku. Karena apa? Karena dia tidak meminta Roh Kudus untuk memimpinnya dan memberikan dia pengharapan. Jadi jangan seperti itu. Jangan nanti kita dengar berita ada yang suka gantung di pohon tomat, atau ada yang bangun lari dari kenyataan. Ya, harus selalu meminta tuntunan Roh Kudus ya. Yang berikut, Roh Kudus memberikan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, atau Roh Kudus sementara berperan dalam hidupnya akan penuh dengan sukacita. Setiap kesusahan hidup tidak dijadikan sebagai beban, atau sebagai hal yang harus disesali dalam hidup, atau sebagai sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan. Tetapi ketika Roh Kudus memberikan sukacita, karena Roh Kudus itu memberikan sukacita, maka hidupnya akan penuh dengan sukacita. Sukacita itu akan terpancar lewat apa? Lewat senyumnya, lewat perbuatannya, senyumnya yang manis, perbuatannya yang baik ya. Baik, kita lanjut anak-anakku. Roh Kudus menyebarkan kasih di dalam hati. Jadi ada orang yang dia bilang dia mengasihi, tetapi dalam perbuatan hidupnya dia tidak melakukan itu. Tapi kalau Roh Kudus sudah berperan dalam hidup kita, dia akan memberikan kasih di dalam hati. Kalau dia punya kasih, manusia, ibu dan anak-anak semua memiliki kasih dalam hati, maka tentunya kasih itu akan terpancar lewat apa? Lewat perbuatan kita kepada sesama. Jadi ketika kita mau menolong teman yang tidak punya berpoin, kita kasih. Mau menolong teman yang tidak punya uang jajan, kita bagi kita punya jajan untuk dia. Itu salah satu bentuk perbuatan. Ya, anak-anakku sekalian. Ya, kemudian Roh Kudus memberikan fakta-fakta ilahi dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau mengerti, mendalami apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita, tentunya tadi aku bilang dengan membaca apa anak-anak? Membaca Alkitab. Banyak orang yang tidak mampu menafsirkan Alkitab, isi Alkitab ini dalam hidupnya, kemudian melakukannya dalam tindakan nyata. Tapi hari ini kita melihat bahwa Roh Kudus memberikan fakta-fakta ilahi dari Tuhan yang akan membantu setiap manusia untuk memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi 10 hukum dan lain sebagainya itu akan dimudahkan ketika kita meminta Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, dan kita juga akan melakukannya dengan baik ya. Ya, kita lanjut. Roh Kudus menyatukan manusia dengan Bapa di surga. Jadi Roh Kudus ini dia akan menyatukan kehidupan manusia yang berdosa dengan Bapa di surga. Kehidupan kita sebagai orang berdosa, jika kita mau menyatu dengan Bapa di surga, maka tentunya kehidupan kita harus hidup yang benar, hidup yang takut akan Tuhan, atau hidup yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian Roh Kudus membentuk manusia memiliki pribadi seperti Yesus. Mungkin ini agak berat Setiap orang yang memiliki pribadi seperti Yesus itu penuh kasih, baik hati, mengampuni dan lain sebagainya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan baik Yesus. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus memberi hikmat dan wahyu. Jadi apa yang Allah mau sampaikan itu lewat pekerjaan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus memberikan kemerdekaan. Setiap orang yang hidup dalam Roh Kudus menurut 2 Korintus 3 ayat 17 bahwa sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh di situ ada kemerdekaan. Setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh kebenaran Roh Kudus, dia akan merdeka. Merdeka karena tidak merasa bahwa kehidupannya sementara diintimidasi oleh dosa atau sementara ditekan oleh dosa. Kemudian yang terakhir, masih ke-26 ya anak-anakku, Roh Kudus memberi kemerdekaan. Ya, itu seperti itu. Dan yang ke-27, Roh Kudus menguatkan roh manusia. Jadi kita kadang roh daging versus Roh Kudus. Jadi kedagingan kita kadang lebih kuat dari Roh Kudus. Karena itu
Peran Roh Kudus salah satunya yaitu yang terakhir, Roh Kudus menguatkan roh manusia. Jadi ketika daging kita lemah, Roh Kudus kembali menguatkan kita. Itu beberapa peran dari Roh Kudus. Sekarang kita akan melihat proses pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya. Proses yang pertama, anak-anakku, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi dia akan membuat manusia untuk insaf atau bertobat dari dosanya. Proses yang kedua yaitu memimpin kepada kebenaran. Jadi proses Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu, dia akan memimpin setiap orang percaya dalam hidup yang benar. Benar akan apa, Ibu? Benar menurut firman Allah atau kebenaran Allah. Yang ketiga, memimpin kepada hidup dan ketaatan dan kekudusan. Jadi Roh Kudus itu akan membuat kita taat, membuat kita kudus dalam kehidupan kita, ya. Taat dan kudus, anak-anak paham toh kalau taat dan kudus seperti apa, ya. Yang berikut, menuntun yang terhilang untuk kembali ke jalan yang benar. Ini menuntun orang-orang yang sudah sangat jauh dari firman Tuhan kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu kita telah lihat anak-anakku. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ada ciri atau ada tanda orang-orang yang hidupnya itu ada atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri yang pertama yaitu taat pada Roh Kudus. Ya, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh, dia akan sepenuhnya taat. Dia akan takut untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Kemudian dia harus hidup kudus. Hidup kudus yang dimaksud di sini adalah hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi setiap perbuatannya dia lakukan dengan kebenaran, bukan melakukan hal-hal yang jahat. Ya, yang berikut, menjunjung tinggi firman. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh itu dia menjunjung tinggi firman. Jadi hidupnya itu berjalan seturut dengan kehendak firman. Jadi bukan atas kehendak pribadinya sendiri atau atas kehendak kedagingannya sendiri. Yang berikut, memberitakan Injil. Orang yang hidup ciri-cirinya dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, itu dia senantiasa memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan harus jadi pendeta dulu anak-anakku, atau harus jadi majelis dulu, tidak. Tapi ketika kamu mengajak temanmu yang lama tidak pergi ke gereja untuk ke gereja, itu adalah salah satu cara memberitakan Injil. Ketika kamu memberitakan kepada temanmu bahwa bolos adalah perbuatan yang salah, itu kamu juga sementara memberitakan Injil. Atau memberitakan bagi temanmu untuk tidak berkelahi, karena itu perbuatan yang tidak baik, itu juga cara kamu memberitakan Injil. Oke, yang berikut, berani menjalankan kehendak Allah. Jadi ciri yang berikut adalah berani menjalankan kehendak Allah. Apa yang Allah mau dalam kehidupan kita, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian menghasilkan buah roh. Ada berapa buah roh? Ada 9 buah roh. Itu adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu berharap makalah ini anak-anak baca, ya. Ya. Jadi setelah penjelasan materi ini, coba anak-anak perhatikan. Maka tolong kalian menjawab pertanyaan ini. Apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Proses Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya itu seperti apa? Dan ciri-ciri peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu seperti apa? Ya, silakan Ibu memberikan kesempatan untuk anak-anak boleh mengerjakannya. Waktu mengerjakan kita 15 menit, Ibu persilahkan. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengerjakan dan sudah maju untuk membacakan hasil pekerjaannya. Sekarang, di antara anak-anakku sekalian, tentu hidup kita semua dipimpin oleh Roh. Kalau tidak dipimpin oleh Roh, tentu kita tidak hadir di tempat ini, ya, untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Oleh karena itu, Ibu akan berikan kesempatan untuk anak-anak memberikan bagi kita kesaksian atau cerita tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Jadi apa yang Roh Kudus perankan atau apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup anak-anak sekalian. Jadi ada yang bisa, silakan angkat tangan dan maju ke depan, ya, untuk menyampaikannya. Terima kasih banyak. Ya.
kita akan menyanyikan lagu. Tadi anak-anak sudah maju untuk memberitahukan bagi kita seluruh hasil yang anak-anak tulis. Ya, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sehubungan dengan materi kita hari ini dengan judul Roh Kudus hadir di sini. Ya, jadi itu sudah ada di dalam modul yang tadi Ibu bagikan. Anak-anak tolong lihat, kita menyanyi bersama ya. Ya, terima kasih karena kita telah melakukan lagu ini. Anak-anak, setelah kita melakukan lagu ini, coba anak-anak perhatikan. Coba anak-anak menghubungkan isi lagu peran Roh Kudus hadir di sini dengan peran ciri-ciri hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ada ciri-ciri hidup itu dalam ini lagu ini ada menjelaskan atau tidak? Silakan anak-anak tolong perhatikan dan memberikan jawaban bagi kita semua. Ya. Terima kasih anak-anakku. Sebelum kesimpulan materi yang akan Ibu dan anak-anak buat bersama, Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk silakan bertanya, mengajukan pertanyaan ataupun masukan tentang materi kita hari ini yang telah kita bahas bersama. Ibu persilahkan. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Ibu berharap materi ini benar-benar kita mengerti ya bersama, supaya ketika nanti kita masuk dalam ulangan harian, anak-anak bisa mengisinya dengan baik. Ya, kita masuk dalam kesimpulan materi. Kita perhatikan bahwa jika hidup kita semua menaruh Roh Kudus berperan dalam hati kita untuk memimpin kehidupan kita pada sebuah kebenaran. Tadi ada 27. Silakan anak-anak melihat itu. Banyak sekali, tetapi marilah kita melakukan hal tersebut. Agar apa? Agar kehidupan kita benar-benar dipimpin oleh Roh. Roh yang akan memimpin kehidupan ini tentunya adalah Roh yang memberikan bagi kita kebenaran hidup, bukannya roh yang tidak benar ya. Jadi anak-anakku tolong perhatikan untuk senantiasa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Tadi anak-anak juga sudah melihat bagaimana prosesnya roh itu ada dalam hidup orang percaya, dan juga bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Jadi kalau orang percaya yang dia ada dan dipimpin oleh Roh Kudus, ciri-cirinya akan terlihat. Ketika orang lihat dia punya kehidupan itu, maka orang akan tahu, oh, orang ini hidupnya dipimpin oleh Roh, oleh kebenaran Allah. Ya, demikianlah materi kita hari ini, dan kita akan berdoa tutup sama-sama. Silakan semua menutup bukunya untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan. Tapi anak-anakku, Ibu minta maaf. Coba anak-anak tolong perhatikan LKS yang tadi Ibu bagikan. Ya, Ibu minta maaf, ada satu hal yang terlupa oleh kita semua. Yaitu yang menjadi tugas untuk kalian semua untuk dikerjakan di rumah, yaitu membuat sebuah doa, ya, membuat sebuah doa yang isinya meminta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan anak-anak. Jadi tidak tertulis di sini, tapi Ibu sudah siapkan LKS. Anak-anak tolong perhatikan. Jadi doa itu isinya, anak-anak silakan merangkai kata-kata sendiri. Isinya di dalamnya itu berhubungan dengan bagaimana cara kalian meminta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kalian ya. Terima kasih banyak. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Karena itu semua menutup bukunya, dan mari kita mengambil sikap doa untuk kita bertemu Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi kami semua. Dari pembelajaran kami sepanjang 3 jam pelajaran ini.
Kami memohon Tuhan menolong kami semua, terutama menolong anak-anak ini dengan peran Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, agar mereka terus belajar, bahkan terus memahami dan mengerti, bahkan melakukan juga ya Tuhan firman dan kebenaran-Mu, karena dipimpin oleh Roh. Agar apapun yang anak-anak-Mu lakukan di dalam kehidupan mereka benar-benar seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan yang akan berpisah dari tempat ini, dan biarlah pada minggu yang akan datang Tuhan mempertemukan kembali kami untuk belajar di dalam kelas 8 ini. Inilah doa dan permohonan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita saat ini. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita selesai dan sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.